Columbus air. Coating bagus banget itu yang Columbus itu. Namanya Columbus air apa? Air tub. Ini ya. Patulan ko lang mas gue kan di mana sih? Mana? Ada enak kawin. Ini pinggiran. Pinduan. Pinggiran PKK. Tulang lewat. Pertulangan. Dua paranya Dan jangan lupa kau tulis. Pak Doi dah kau tulis Pak Doi masih. tidak ada di mana kurangnya. Tidak banyak. Ya Nasarani. Toma. Ada kacang Iya, toma. Sama gitu kan. Engkau kacang itu. Kacang nama sapi itu, itu. Masing-masing kandela. Ya. Dia mengenal hati.
Kan kerjanya cuma 3 jam, tapi memang gajinya udah sesuai dengan PPKK. Udah ketemu Judika aja. Sampah buka Bisa. Jadi situasi di sana itu sudah jadi susah. Orang banyak jadi iya. Langsung ya kuat ya. Iya. Baik kita banyak istirahat kita. Pelepasan jenazah di siang hari ini segera kita mulai, dan adapun susunan acara di siang hari ini yang harus kita lalui, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua pembacaan daftar riwayat hidup almarhum, yang ketiga ungkapan bela sungkawa dari Ketua IKT Kabupaten Biak Numfor, yang keempat ucapan terima kasih dari keluarga, yang kelima sebelum masuk dalam ibadah ada penyerahan diakonia dari Jemaat Sikem Nasaret, yang keenam ibadah, yang ketujuh penghormatan terakhir, yang kedelapan pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu pembacaan daftar riwayat hidup almarhum Bapak Daud Mangampa kepada keluarga yang telah ditunjuk, kepada Bapak Marcel Kanaleti dipersilakan. Mohon izin, selamat siang. Izinkan saya mewakili keluarga untuk membacakan daftar riwayat hidup almarhum. Nama Daud Mangampa, tempat tanggal lahir Toraja 25 Mei 1967. Agama Kristen Protestan. Putra dari ayah Yusuf Kano almarhum, ibu Yohana Sule. Almarhum merupakan anak pertama dari 6 bersaudara. Status perkawinan, menikah. Almarhum meninggalkan seorang istri bernama Datu Lepan dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu pertama atas nama Edward Immanuel Burara Mangampa, kedua atas nama Asyer Mangampa. Riwayat pekerjaan. Almarhum pernah bekerja sebagai karyawan di PT Wapoga Mutiara Industri sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2022. Riwayat perawatan. Almarhum menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Biak selama kurang lebih 2 bulan dan menghembuskan nafas terakhir pada hari Rabu tanggal 4 Juni tahun 2025 jam 9 malam dengan usia 58 tahun 10 hari. Demikian pembacaan daftar riwayat hidup almarhum. Tuhan memberkati.
Demikian pembacaan daftar riwayat hidup almarhum Bapak Daud Mengampa. Kita melangkah ke acara yang ketiga, yaitu ungkapan belasungkawa dari Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor. Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua IKT Bapak Ujar Hasan kepada Bapak Kantor. Silakan. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Ini suasana hujan, jadi ini air mata terakhirnya oleh Bapak almarhum Daud Mengampa di hari ini. Yang kami hormati Ketua Jemaat Sikem Nasaret Warampur dan jajarannya. Dan juga kami hormati Bapak Pendeta Aldi dari Biak Utara, jauh-jauh dari sana karena beliau adalah warga IKT yang ada di Biak Utara. Para pengurus dan jajaran yang kami hormati pula di siang hari ini. Sebelum saya menyampaikan ungkapan belasungkawa, mari kita selaku orang percaya bahwa dalam keadaan apapun kita alami, kita tak henti-hentinya untuk datang menaikkan puja syukur kepada Yang Maha Kuasa. Di saat ini kita dilanda oleh hujan keras, namun kita tetap laksanakan ibadah pemakaman atas terpanggilnya orang tua terkasih Bapak Daud Mengampa di siang hari ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sidang duka yang berikan harapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian adalah suatu berita yang sangat kita takutkan. Baru kita masuk rumah sakit, sudah kita bertanya-tanya, dia sakit apa? Sudah lama di dalam kah? Itu hanya pembicaraan kita lewat WA atau lewat telepon. Dan kita dukung di dalam lewat WA untuk memberikan support, untuk memberikan semangat kepada keluarga. Dukung dalam doa, upaya yang dilakukan oleh keluarga. Namun di balik itu, rencana Tuhan kita tidak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu di siang hari ini di dalam pelataran duka selaku warga IKT dan jemaat Sikem Nasaret Warampur juga wilayah Nasaret, kita kehilangan orang tua terkasih Bapak Daud Mengampa. Kita tahu orang ini dia tidak banyak bicara, dia diam. Nanti kita bicara baru dia bisa. Itulah kenangan dari almarhum ini untuk kita bisa kenangan dari kita khususnya kepada jemaat Sikem Nasaret Warampur. Oleh sebab itu kami selaku pengurus dan segenap warga IKT yang ada di Biak Numfor dan Sipiori menyampaikan turut belasungkawa yang setinggi-tingginya atas terpanggilnya orang tua terkasih yang kita cintai di siang hari ini. Di siang hari ini keluarga yang memang terluka, janganlah kita larut dalam duka, tetapi mari kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik kepada orang tua yang kita kasihi. Oleh sebab itu, mari kita lapangkan dada untuk kembali ke Sang Pencipta, karena dialah sudah membutuhkan bersama-sama di dalam kerjaan surga. Bagi anak terkasih, ibu, keluarga besar, mari kita saling mendoakan bagi keluarga-keluarga yang sedang dirundung duka. Namanya kematian Bapak Ibu, di bawah kolong langit ini tidak ada yang namanya meninggal.
Tetapi di balik itu kematian adalah untuk datang kepada Tuhan lewat caranya sendiri. Kita tidak tahu kapan dan di mana, tanggal dan jam berapa dan tahun berapa. Nah, kalau kita lihat di Mazmur, kalau tidak salah Mazmur 90 ayat 10 kalau tidak salah, umur manusia 70 tahun. Lebih daripada itu adalah berkat dan kesusahan. Orang tua kasih kita ini baru 56, masih 4 tahun. Tapi itulah rencana Tuhan. Nah, kalau saya hitung-hitung, kalau begitu umur 70 tahun, saya tinggal 2 tahun saya akan mati. Tapi itu rencana Tuhan, kita tidak ada yang tahu. Nah, oleh sebab itu, jangan jadi ujungnya kita datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk selalu datang menaikkan pujian syukur kepada yang Maha Kuasa untuk senantiasa melindungi kita di dalam hidup kita hari lepas hari. Sekali lagi, kepada keluarga yang memang berduka, mari lapangkan dada atas bepergian orang tua terkasih. Sekali lagi, segenap warga IKT dan Supiuri, jemaat Sikem Nazaret Orang Pur, dan wilayah Nazaret juga wilayah Yerusalem turut berlasungkawa yang sedalam-dalamnya. Demikian sepatah kata yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Demikian ungkapan belasungkawa dari Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor. Kita melangkah ke acara yang keempat. Ucapan terima kasih mewakili keluarga besar almarhum Bapak Daud Mengampa akan disampaikan oleh Bapak Simon Sambara. Kepada Bapak kami persilakan. Shalom. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Pertama-tama atas nama keluarga di tempat ini yang berduka, memang berduka, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua. Sehubungan dengan terpanggilnya orang tua kekasih saudara kita Bapak almarhum Daud Mengampa, dari tengah-tengah keluarga, tengah-tengah Ikatan Toraja Kabupaten Biak Numfor dan Supiuri, dan lebih khusus jemaat Sikem Nazaret. Izinkan saya mewakili keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih yang pertama kepada jemaat Sikem Nazaret Warangpur, kepada Ibu Pendeta Dewi Laura Lutkei SI Teolog bersama barisan majelis. Atas nama keluarga di tempat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan dari jemaat selama masa hidupnya almarhum, baik ibadah-ibadah di dalam jemaat maupun ibadah-ibadah unsur yang dilaksanakan di rumah. Di tempat ini mungkin ada kelalaian atau ketidakaktifan keluarga, khususnya almarhum, tidak mengikuti ibadah karena kondisi. Kami atas nama keluarga mohon maaf dan kami ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dari jemaat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Ikatan Keluarga Toraja, kepada Bapak Miguel Pasang sebagai ketua, sudah menyampaikan ucapan berlangsungkawa mewakili Toraja-Toraja yang ada di Biak dan Supiuri. Mungkin selama masa hidupnya almarhum ketidakaktifan juga di organisasi, kami mohon dimaafkan, dan ke depannya kami titip pesan kepada pengurus IKT bahwa istri dan anak-anak yang ditinggalkan almarhum bisa diperhatikan dengan baik. Itu kebersamaan kita di dalam ikatan keluarga
Toraja. Ucapan terima kasih juga yang sama kami sampaikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Biak. Selama almarhum dirawat di rumah sakit hampir 3 bulan lamanya, kesetiaan Rumah Sakit Umum, dokter, medis dan para mantri yang berusaha semaksimal untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan obat, makanan dan minuman, tapi apa daya kata di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tidak baik di hadapan kita tapi di hadapan Tuhan itu baik yang kita terima, karena kita adalah orang-orang ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ucapan terima kasih yang berikut kepada Ikatan Keluarga Toraja wilayah Nazaret juga sejak dari hari pertama, kedua sampai hari ini, ya, bersama yang baik, begitu baik dan indah, memberikan waktu, tenaga, pikiran sehingga tempat ini persediaan bisa disiapkan dengan baik. Di dalam keberadaan almarhum bersama istri dan anak di dalam rumah ini, selama ini mungkin ketidakaktifan, tapi saya kira aktif, ya, kalau aktif, kalau tidak mungkin dimaafkan saja kepada istri dan anak-anak. Ungkapan terima kasih yang berikut yang sama kepada Kompi 1 Batalion C Brimob Biak Lumpur, berhubung dengan adik kekasih almarhum Julius Ruru sebagai anggota Brimob di Kabupaten Biak Lumpur. Kami dari keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada bantuan dari Brimob menyumbangkan sebuah tenda besar dan keranjang bunga dan tenaga dan pikiran. Kami atas nama keluarga di tempat ini mengucapkan banyak terima kasih. Ucapan terima kasih yang sama arisan keluarga Sangala, arisan Pongka Karaden. Ya, dua arisan ini saling menyatu bersama dengan almarhum Daud Mangampa dan istri dan anak-anak di dalam rumah ini. Kebersamaan di dalam arisan, keaktifan dan ketidakaktifan, ya, kita maklumi karena banyak kesibukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak pergi arisan sekali atau 2 kali kan ada halangan, itu bukan merupakan kesengajaan, bukan merupakan kelalaian, tapi karena mungkin ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan mohon kepada kedua arisan ini ke depan bisa saling memperhatikan dan bisa kalau ada waktu-waktu ke depan bisa pengurus kedua arisan ini bisa hadir di tempat ini untuk menempatkan diri, melihat keadaan istri dan kedua anak kekasih. Ucapan terima kasih yang terakhir kepada tetangga-tetangga di tempat ini. Selama kegiatan ini mungkin agak terganggu dan kebisingan, bukan disengaja tapi karena kita dalam kedukaan, ya, kami mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua dan seluruh anggota keluarga yang hadir melayat pada siang hari ini. Namun dalam suasana hujan deras tapi tidak mengurangi kehadiran kita untuk mengikuti ibadah bersama. Mungkin itu yang kami sampaikan dari keluarga. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Shalom. Ya, demikian ucapan terima kasih dari keluarga yang telah disampaikan oleh Bapak Simon Sambara. Sebelum kita melangkah ke acara yang berikut yaitu ibadah pelepasan, namun sebelumnya diberikan waktu kepada Ibu Pendeta untuk menyerahkan diakonia dari Jemaat Sikem Nazaret Warampur kepada keluarga yang berduka. Mari Mama Edo dan Nasir ke depan.
Setelah itu akan sambung penyerahan diakonia dari Persekutuan Kaum Bapa Sikem Nasaret. Ya, demikian penyerahan diakonia dari Jemaat Sikem Nasaret Kuarampur dan juga Persekutuan PKB Jemaat Sikem Nasaret Kuarampur. Kita melangkah ke dalam acara yang berikut, yaitu ibadah pelepasan jenazah di siang hari ini yang akan dipimpin oleh Ketua Jemaat Sikem Nasaret Kuarampur. Kepada liturgos dipersilakan. Bapak Ibu Persekutuan, untuk menyambut Tuhan di dalam ibadah pelepasan di siang hari ini, dipersilakan untuk berdiri dan kita melakukan nyanyian rohani nomor 144 pada baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Segala benua dan langit penuh. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera kepada kita dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Dian Kidung Jemaat 332 bait 1 dan 2 kekuatan serta penghiburan.
serta Bapak Ibu Saudara, dengarlah penghiburan dari Tuhan. Inilah firman Tuhan Yesus mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Jemaat 445 bait 1 dan 2 adalah akan Tuhan. atas nama Fitri diberikan kesempatan untuk kita menjadi kepada Tuhan.
Bapak Ibu sidang kedutaan yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah pelepasan ini kita hendak mendengar dan membaca firman Tuhan. Sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah situasi duka yang dialami oleh keluarga di tempat ini, kami datang kepadamu di siang hari ini. Walaupun saat ini cuaca sedang turun hujan, tapi itu tidak menghentikan langkah kaki kami untuk datang memuji menyembah Tuhan, sekaligus mengantarkan jenazah almarhum Bapak Daud Mangampa ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Dan dalam ibadah pelepasan ini Tuhan, kami hendak membacakan kebenaran firman Tuhan. Hamba mohon kepadamu, Tuhan berikan ketenangan dalam setiap hati kami. Roh Kudus Tuhan bekerja dan berkarya dalam setiap pikiran dan kehidupan kami, supaya hati dan pikiran kami tertuju hanya kepada firman Tuhan saja. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, hamba manusia yang berdosa, hamba terbatas. Hamba mohon Tuhan, ampunilah hamba dan urapilah hamba, supaya hamba dapat menyampaikan isi hati Allah kepada setiap umat Tuhan di saat ini. Berfirmanlah dan berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Jenazah almarhum Bapak Daud Mangampa ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin kalau hujan turun bagi kita, ya, tadi hujan mengganggu, tapi mungkin juga di tempat yang lain ada orang yang butuh air. Jadi Tuhan kasih turun hujan supaya yang tidak punya air bisa dapat air. Kalau kita di Nazaret, puji Tuhan, air lancar, walaupun mungkin jalan satu hari jalan, satu hari tidak. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi, dalam kekristenan, manusia tidak dapat menyelamatkan diri dengan amal dan perbuatan baiknya. Berbeda dengan ajaran-ajaran agama lain, ada ajaran-ajaran agama lain, mereka bisa selamat berdasarkan amal dan perbuatan baik. Sebab, Bapak Ibu Saudara, dalam kekristenan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita ini terbatas. Karena kita berdosa. Dan dosa adalah status manusia di hadapan Allah. Makanya Alkitab mengatakan bahwa bukan Adam dan Hawa berbuat dosa, tapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa bukan Adam dan Hawa berbuat dosa, tapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Jatuh artinya dari status gambar Allah jatuh. Dan itulah sebabnya kita mengenal dengan apa yang disebut dosa asal. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya orang berdosa. Sederhana saja, kenapa Bapak Ibu orang Toraja? Karena PP-nya orang Toraja, apanya orang Toraja, turun-temurun anak cucu tetap orang Toraja. Dan karena itu sama dengan kita Bapak Ibu Saudara, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka seluruh keturunannya orang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dosa adalah status manusia di hadapan Allah. Dapatkah seekor harimau mengubah dirinya sendiri menjadi binatang jinak? Itu tidak mungkin. Atau dapatkah harimau yang lain
mengubah harimau lain menjadi binatang yang hina. Itu juga tidak mungkin kepada saudara-saudara. Oleh karena itu, baik manusia, baik diri sendiri atau manusia lain, tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan manusia, satu-satunya jalan untuk mengubah manusia dari orang berdosa menjadi orang tidak berdosa ialah kuasa di luar diri manusia. Dan hanya Sang Penciptalah yang mampu mengubah dari orang berdosa menjadi orang tidak berdosa. Itu semata-mata karena anugerah Allah. Lalu kemudian Paulus bertanya dalam ayat 1, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kalau kita diselamatkan semata-mata karena anugerah, kalau kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia, Rasul Paulus tanya begini, apakah kalau begitu kita bertekun saja dalam dosa supaya anugerah itu makin bertambah-tambah? Lalu kemudian Paulus jawab sendiri, tidak. Karena kita sudah mati bersama Kristus. Dan siapa sudah mati bersama Kristus, dia bebas dari dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 3 Paulus bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dibaptis dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita dibaptis ada dua macam nama yang disebut. Yang pertama, nama orang yang dibaptis. Kalau saya dibaptis, nama saya disebut dengan sebutan saya namanya Debbie. Jadi nama orang yang disebut dan nama yang di dalamnya orang itu dibaptis. Jadi ada dua macam nama Bapak Ibu Saudara ketika kita dibaptis. Nama orang yang dibaptis dan nama yang di dalamnya orang itu dibaptis, yaitu kita biasa sebut dengan 3 nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketika kita dibaptis dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka sejak saat itu hidup kita ada di dalam Yesus. Kalau kita dibaptis dalam nama Yesus, maka hidup kita dibungkus oleh Kristus. Kalau pisang dibungkus dengan tepung, jadinya pisang goreng. Kalau orang yang sudah dibaptis dalam nama Yesus, maka hidup kita dibungkus oleh Kristus. Itulah sebabnya Paulus bilang begini, Bapak Ibu Saudara, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Hidup Paulus telah dibungkus oleh Kristus, dan karena itu dia bilang bahwa hidupku sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Dan kalau Kristus ada di dalam kita, Bapak Ibu Saudara, maka kata Rasul Paulus, kita mengalami apa yang sama dengan kematiannya dan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 5 dalam pembacaan kita berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kalau hidup kita ada dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita mengalami kuasa kematiannya, dan kita juga mengalami kuasa kebangkitannya. Jadi Rasul Paulus memberikan judul bacaan ini, mati dan bangkit bersama Kristus.
Kita sudah mati bersama Kristus dan kita sudah bangkit bersama Kristus. Mati bersama Kristus artinya Bapak Ibu Saudara, kita sudah bebas dari dosa. Karena itu ayat 7 bilang, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Orang yang mati Bapak Ibu Saudara, dia sudah tidak bisa maling lagi. Orang yang sudah mati, dia tidak bisa memaki-maki orang lagi Bapak Ibu. Adakah orang mati yang bisa maki-maki orang yang hidup? Orang yang sudah mati Bapak Ibu Saudara, dia tidak bisa lagi lihat uang mata merah. Artinya orang yang sudah mati, pas lihat orang uang, dia juga mau ambil. Orang yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Yang dimaksud dengan bebas dari dosa adalah Bapak Ibu Saudara, kita ini bukan lagi hamba dosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang dimaksud dengan bebas dari dosa adalah kita ini bukan lagi hamba dosa. Masih orang berdosa, tapi kita bukan lagi hamba dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai lagi oleh dosa. Saya sering pakai contoh, Bapak Ibu Saudara yang saya, kita semua butuh uang, tapi kita bukan hamba uang. Sama dengan kita ini masih orang berdosa, tapi bukan lagi hamba dosa. Artinya kita tidak boleh membiarkan diri kita dikuasai lagi oleh dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita ada dalam ibadah pelepasan dan kemudian ibadah pemakaman almarhum Bapak Daud Mangampa. Kita hadir di sini, kita ada di rumah duka ini untuk kita beribadah. Sekaligus di tempat di rumah duka inilah Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita merenungkan hidup kita. Apakah kita masih mau membiarkan diri terikat oleh dosa, ataukah kita mau melepaskan diri dari dosa? Ketika kita hadir dalam pelataran duka, masing-masing kita merenung, apakah kita masih mau menjadi hamba dosa, ataukah kita masih senang tinggal dalam dosa, hidup bikin dosa terus, bikin jahat terus? Bapak Ibu, orang yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau pikir apa untuk orang yang sudah pergi? Yang bisa kita lakukan, kita sayang, kita bersedih, kita berduka cita karena orang yang kita kasihi. Tapi kalau orang yang sudah pergi, Bapak Ibu Saudara, dia sudah tenang, dia sudah bebas dari segala sakit dan penyakitnya, dia telah bebas dari dosa. Dan itu yang dialami oleh orang yang sudah mati. Ini juga yang dialami oleh almarhum Bapak Daud Mangampa. Yang harus kita renungkan adalah Bapak Ibu Saudara, diri kita, karena kita ini masih hidup. Yang harus kita renungkan ialah kita punya perjalanan hidup, karena Bapak Ibu Saudara dan saya, kita masih ada di dunia, masih berdiri di atas tanah, mata masih terbuka. Itu yang harus kita renungkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita masih ada hidup di dunia, kalau kita masih dikasih kesempatan untuk hidup oleh Tuhan, maka firman Tuhan katakan, bertobatlah. Kalau kita masih suka tinggal dalam dosa, masih suka menjadi hamba dosa, maka lebih baik kita bertobat dari sekarang daripada nanti. Karena tadi dalam kata-kata belasungkawa Bapak Ketua IKB sampaikan, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Pagi kah, siang kah, hari ini kah, besok kah, tahun ini atau tahun depan,
minggu ini atau minggu depan, tidak ada yang tahu. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita yang masih hidup ini, kalau masih dikasih kesempatan, maka bertobat dari segala yang jahat, bertobat dari ikatan-ikatan dosa yang membelenggu kita. Karena kalau sudah mati, tidak ada lagi waktu untuk kita berbenah diri. Kalau sudah tutup mata, tidak ada lagi waktu kita bilang, Tuhan, kasih saya waktu 10 menit. Saya kembali dulu, saya bikin baik dulu, saya bertobat dulu, baru Tuhan ambil saya. Tidak ada seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Waktu dan kesempatan hanya diberikan kepada orang yang masih bernafas. Waktu dan kesempatan hanya diberikan bagi orang yang masih hidup. Kalau sudah tutup mata, tidak ada lagi waktu untuk kita mau bertobat. Hanya orang yang masih hidup yang diberikan kesempatan. Pemazmur mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa pemazmur mengatakan demikian? Karena pemazmur menyadari bahwa hidup kita di dunia ini fana. Pemazmur sadar kita punya hidup ini hanya sementara. Dan ini yang harusnya menjadi perenungan setiap hari dalam hidup kita, bahwa karena kita ini fana, karena hidup kita sementara, maka kita minta tolong dari Tuhan supaya Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, selagi kita ada di dunia, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Dan saya rasa soal baik dan jahat kita semua sudah tahu. Mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang mesti kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan menyadari bahwa hidup kita ini fana, dengan menyadari bahwa hidup kita sementara, dengan menyadari bahwa kita ini hanya debu tanah, maka hendaklah kita mau katakan sama seperti pemazmur, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, khusus bagi keluarga yang berduka, kehilangan orang yang kita sayangi memang berat. Tapi sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa orang yang meninggal, bahwa dia telah beristirahat dari segala jeripayaan. Bapak Ibu, Bapak Daud, sudah istirahat ya? Kita yang masih hidup ini masih kerja terus. Kita yang masih hidup ini waktu masih panjang, tanpa kita tahu kapan kita juga dipanggil Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, kalau masih dikasih waktu, kalau masih dikasih kesempatan, gunakan waktu ini dengan baik. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, atau jangan tunggu sudah tua dulu, jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu sudah tidak berdaya dulu, baru Tuhan saya mau berubah. Karena Bapak Ibu, Tuhan panggil kita, tidak bilang harus sakit dulu ya, baru Tuhan panggil. Tuhan tidak panggil kita, tidak bilang harus tua dulu, baru Tuhan panggil. Tuhan tidak bilang harus engkau tidak berdaya, baru saya panggil. Dalam keadaan sehat, kuat sekalipun, kapan Tuhan mau bawa kita kembali, Tuhan panggil. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang ada, tapi kita pergunakan waktu yang singkat ini dengan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, perbuatan kita yang akan menyertai perjalanan pulang menuju rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati. Amin. Vokal grup warna voice diberi kesempatan untuk
memberikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Susi memberi koriunya lupada Saturi anak Melayu Kenai ringi angin Esiulu datang masalio Juga porindu aganda Buang umpoi sangli Napa marangang Pintu tengka kedeta Moi berluas sang lambang Taedu kana rondo Kita panggeloran na puang Siulu balang arai Ladinanung gelosia kebongi Itu karena puan Membeki kaparanuan Balulang matotona Jata lelu ranuan puan Ilan pintu agar katuo antar Kepayan kuasanya Tanlana sabiagan Tuto umposan de buah Kamogindu aganta Uang umpoi sani Nape maranga Pintu tengka kedeta Moi berluas sang lambang Taedu kana rondo Kita panggeloran na buah Esiulu balang arai Ladinanung gelosia kebongi Itu karena puang Umbeki kaparanuan Balulang matotota Jata lelu kanduan puang Ilan pintu agar katuo antar Umpayan kuasana Tanglana sabiaga Tuto umposan de puang Bayan kuasana Tanglana sabiaga Tuto umposan de puang Bapak Ibu, saudara-saudara, sejenak kita tenangkan hati dan pikiran kita dan kita
berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Di siang hari ini Tuhan, kami mau datang dan menaikkan segala pujian, syukur, dan hormat kemuliaan kepadamu, hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami, sehingga kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Walaupun di tengah-tengah persekutuan yang berkumpul ini, keluarga di sini Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami kedukaan ini, di mana Tuhan panggil pulang kembali suami, Tuhan memanggil pulang papa dari kedua anak kekasih kembali ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan, betapa sungguh kami menyadari kehidupan kami sebagai manusia. Kami ini hanyalah debu. Sebagai manusia, kehidupan kami fana. Karena itu ketika kematian datang, kami tidak punya kuasa untuk menolak apa yang menjadi keputusan Tuhan. Karena itu hamba mohon kepadamu Tuhan, datanglah dan berikanlah ketenangan di hati istri yang ditinggalkan, di hati kedua anak yang ditinggalkan. Datanglah dan berikanlah damai, berikanlah sukacita. Datang dan berikanlah pengharapan bagi mereka, supaya walaupun di tengah-tengah rasa kehilangan, mereka tidak kehilangan harapan, karena ada Tuhan yang siap menjadi suami, ada Tuhan yang siap menjadi papa bagi mereka yang ditinggalkan. Tuhan, Engkau kepala bagi keluarga di sini. Karena itu hamba mohon kepadamu, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menjadi kepala bagi keluarga yang berduka ini. Dan Tuhan tolong mereka supaya mereka dapat menjalani hari-hari hidup pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba mendoakan semua keluarga mengampa, keluarga-keluarga terkait lainnya, saudara bersaudara, kakak dan adik yang ada di Tanah Toraja, yang ada di Biak, yang ada di mana saja. Tuhan juga berikan hibur, berikan kuat, supaya mereka bisa menerima segala keputusan Tuhan ini dengan hati yang lapang, sambil mereka mengucap syukur. Sebab apa yang Tuhan buat dalam setiap hidup kami selalu adil, walaupun mungkin bagi kami itu sesuatu yang tidak adil. Walaupun mungkin bagi kami anggap Tuhan tidak sayang kami, tapi segala keputusan Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kuasa dari Tuhan selalu melindungi, menghibur keluarga yang berduka ini. Dan hamba juga mohon penyertaan Tuhan bagi kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah duka ini. Tuhan ingatkan kami sebagai manusia, kami ini fana, kami debu, kami hidup tidak untuk selama-lamanya di dunia ini. Karena itu Tuhan tolong kami, ajar kami menghitung hari-hari hidup kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hamba mohon Tuhan berkati sekalian kami yang beribadah di saat ini, berkati pekerjaan dan usaha kami, berkati keluarga rumah tangga kami, berkati anak cucu kaum keturunan kami, baik yang ada di Biak maupun yang ada di mana saja. Tuhan, hamba mohon Tuhan berkati setiap pribadi lepas pribadi yang sudah memberikan puji-pujiannya bagi Tuhan, Warna Voice, Solo, tapi juga sebentar ibu-ibu Brimob yang akan membawa pujiannya, tapi juga pemain keyboard, kami hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, dan juga anakmu Ari yang sudah menyiapkan liturgi.
Sekecil apapun tugas dan peran kami, biarlah Tuhan yang akan memperhitungkan itu, dan Tuhan membalas berkali-kali lipat lebih dari apa yang kami kerjakan untuk Tuhan. Tuhan, hamba mohon kepadamu, Tuhan, teduhkan hujan ini sebentar bagi kami, supaya dengan mudah, dengan lancar, kami dapat menuju ke tempat pemakaman. Dan biarlah atas pertolongan dan kehendak Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah pemakaman dengan segala baik. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati semua orang siapa saja yang telah membantu keluarga yang berduka ini. Biarlah Tuhan yang melihat apa yang mereka berikan secara sembunyi-sembunyi. Tuhan pula yang akan membalas berkali-kali lipat lebih dari apa yang mereka berikan kepada keluarga yang berduka ini. Berkati semua rumpun ikatan, keluarga ikatan Toraja, tapi juga arisan-arisan dan organisasi-organisasi yang lain. Tuhan pakai mereka supaya mereka menjadi persekutuan yang menjadi berkat bagi setiap yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dengar dan jawab doa kami ini, bukan sesuai kehendak kami, tapi biarlah kehendak Tuhan yang mau jadi. Dan atas segala dosa pelanggaran kami, hamba mohon Tuhan kasihani dan ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Kalau wilayah Dolok diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Hidupku dalam tangan kasih-Nya, biarlah Tuhan yang mengatur segalanya bagiku. Meski jauh jalanku dan beratlah bebanku, biarlah Tuhan yang mengatur segalanya bagiku. Jalanku dan beratlah bebanku, biarlah Tuhan yang mengatur segalanya bagiku.
bagiku. Dalam kesukaran dan kebimbangan, Tuhan sayangi aku. Dalam kesukaran dan kebimbangan, ku pasrahkan semua padanya. Biarlah Tuhan yang mengatur segalanya bagiku. Biarlah Tuhan yang mengatur segalanya bagiku. Vokal grup Persekutuan Ibu-Ibu Brimob diberikan kesempatan untuk membawa pujiannya. Dan harus mencoba
Bapak saudara-saudara disilakan berdiri. Kidung Jemaat 266 bait 1 dan 2 kita menyanyi bersama-sama Ada Kota yang Indah Cerah. Saudara-saudara, dengarlah pengharapan dari Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mati di dalam Tuhan dari sekarang ini. Amin. Demikian ibadah pelepasan di rumah telah selesai. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada PHMJ. Atas nama keluarga yang berduka dan persekutuan, mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menghibur beristimewa keluarga yang berduka di tempat ini. Kita akan melangkah ke acara yang berikut, yaitu penghormatan terakhir sebelum kita akan memberangkatkan jenazah ke tempat pemakaman. Disampaikan bahwa Bapak Ibu yang akan memberikan penghormatan terakhir nanti masuk di tempat sini, baru keluar di samping kiri rumah. Jadi bagi Bapak Ibu diberikan kesempatan bagi yang ingin memberikan penghormatan terakhir sebelum kita menutup peti jenazah dan kita akan ke tempat pemakaman. Ya, sambil Bapak Ibu memberikan penghormatan terakhir, disampaikan sekali lagi bahwa kita memakamkan almarhum Bapak Daud Mengapa di tempat pemakaman, maka kita akan langsung kembali ke tempat ini untuk bersama-sama keluarga bersyukur terima atas semua yang kita buat di tempat ini. Jadi tidak dilakukan di rumah, tapi kita kembali ke tempat ini ibadah bersyukur.
Ya, baik Bapak Ibu, rute yang akan kita lalui bersama-sama untuk mengantar jenazah Bapak Daud Mengampa. Kita keluar dari rumah duka, belok kanan, kita ke Perumnas. Kita lurus saja. Oh iya, kita keluar dari rumah ini, kita belok kanan lurus, baru kita belok kanan lagi ke Sorido. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, rute yang kita akan lalui, kita keluar dari rumah duka, belok kanan, lurus sampai ke Jalan Wahido. Jalan Wahido kita belok kanan lagi, lurus sampai di Jalan Perapatan naik Marienti dengan tembus ke Lapangan Sorido, kita menyeberang lurus ke pemakaman atau kuburan Islam, lurus ke sana sekitar 500 meter lagi. Apa? Bisa lihat apa? Sini mana? Ini ya sini. Lambat sedang tiang makan ya. Betul Mangura. Mari. Ya, sebagai yang memberikan penonton terakhir supaya Ayo, mari. 2, 3. Ayo, sampai di atas. Naik di atas. Ada ya? Datang, Nek. Bisa per sini mati.
Ya, pelan. Turun. Awas ke depan. Awas ke depan. Basah. Siap tada situ Bapak Ibu sidang tergabungan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah yang kedua di tempat pemakaman di tempat ini. Untuk itu kepada hamba Tuhan persilakan ke dalam tempat. Ibu, saudara-saudara, kita menyanyi bersama dari nyanyian rohani 154 bait 1, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajarlah ku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dengarlah penghiburan Tuhan. Tuhan telah memberikan firman-Nya untuk menjadi penghiburan. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku, tiadalah akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup, meskipun kulit tubuhku binasa. Tetapi dari dagingku nanti akan kulihat Allah. Kita masuk ke dalam dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak boleh membawa sesuatu ketika kita keluar. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Segala puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, bersama-sama dengan segala orang percaya, kita mengaku iman kepercayaan kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kesempatan diberikan kepada para petugas untuk menurunkan peti ke liang lahat. Satu, dua, tiga. Tarik ke sini. Angkat situ. Oh, oke. Tarik. Sabar dulu. Kepada Allah yang Maha Kuasa, kita serahkan almarhum Bapak Daud Mangampa yang meninggal ini. Kita menyerahkan badannya kepada tanah
dengan pengharapan sungguh kepada kebangkitan dan hidup kekal oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus datang kembali dengan kemuliaan, bumi dan laut akan mengembalikan orang yang mati di dalamnya, dan tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan yang mulia oleh pekerjaan yang maha kuasa. Kita angkat pujian bersama ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang, dan seterusnya. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku sabar dalam susah sukarmu, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat pada. Dan bila jiwaku lelah, dan bila jiwaku di dalam susah sukarnya, di dalam susah ku rindu rumah Bapa terang, ku rindu rumah Bapa, di mana aku dapat senang, di mana aku dapat sabar dalam susah sukarmu, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Bapak Ibu saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Demikian ibadah di tempat pemakaman telah selesai. Waktu saya kembalikan untuk PHMJ. Ya, demikian ibadah yang kedua di tempat pemakaman yang kita sudah lalui bersama-sama. Dan saatnya penaburan bunga tabur kepada keluarga diberikan kesempatan. Mari keluarga menaburkan bunga sebelum ditutup. Selamat jalan tua. Selamat jalan tua. Selamat jalan tua. Udah benak sini benak sini. Sudah. Kakak mama kasih lempar-lempar tuh. Ya, mungkin turun tas dulu kan, baru tutup dengan ini.
Triplek mana? Refleks tadi. Tuang saja. Ya, kasih turun semua bunga-bunga tabur dulu. Iya. Ya, kasih habisin coba. Ya sudah itu. Terus kalian paku dulu baru letakkan ke rumah. Bunga kami serahkan kepada keluarga. Istri almarhum. Bunganya disiapkan. Yang besar itu, yang bunga besar dulu ya. Mohon kesediaan istri almarhum. Dari sana, Pak. Oh ya, ini saya. Ya, nanti dia kasih dia. Kasih, ya, ya. Diletakkan keras bunga yang kedua anak tertua almarhum Edo. Diletakkan keras bunga yang ketiga adik kandung dari almarhum Bapak Julius Ruru. Diletakkan keras bunga yang keempat perwakilan orang tua arisan keluarga Sangala dan Bongkang Keraden, Ibu Pendeta Herman Tangdira Apap. Diletakkan keras bunga yang kelima kepada Kompi 1 Batalion C Brimob Kabupaten Biak Numfor atau yang mewakili. Sekali lagi peletakan keras bunga yang kelima Kompi 1 Batalion C Brimob ya Kabupaten Biak Numfor. Diletakkan keras bunga yang keenam Ketua Jemaat Sikem Nasaret Ibu Pendeta Dewi Laura Lukei SSI Teolog. Diletakkan keras bunga yang ketujuh Ketua IKT Kabupaten Biak Numfor. Diletakkan keras bunga yang ke-8 Ketua IKT Wilayah Nasaret atau yang mewakili. Diletakkan keras bunga yang ke-9 Ketua Pemuda IKT Biak Numfor atau yang mewakili salah satu pemuda IKT. Oh ada. Oh, iya.
Peletakan keras bunga yang ke-10 Ketua PKB Jemaat Sikem Nasaret. Ketua PKB Jemaat Sikem Nasaret dalam perjalanan. Peletakan keras bunga yang ke-11 Ketua Arisan Sangala Pak Luther, wakili saya. Pak Luther wakil. Peletakan keras bunga yang ke-12 Ketua Arisan Bongka Karaden. Ada tadi Pak Hendrik. Ya. Peletakan keras bunga yang ke-13 Ketua PW Jemaat Sikem Nasaret. Peletakan keras bunga yang ke-14 anak bungsu almarhum Asel. Yang terakhir, peletakan keras bunga yang ke-15 pengasuh sekolah minggu PAR Jemaat Sikem Nasaret. Ya, digabung PAM dengan PAR. Ya. Maju Koniel. Ya, demikian peletakan keras bunga. Tuhan memberkati kita semua, dan selanjutnya saya serahkan ke MC. Yang demikian seluruh rangkaian pemakaman di tempat ini. Sekali lagi disampaikan bahwa keluarga mengundang kita sekalian untuk langsung kembali ke rumah untuk mengucap syukur atas selesainya semua rangkaian pemakaman almarhum Bapak Daud Mangampa di saat ini. Jadi kita tidak kembali ke rumah kita, tapi kembali ke rumah duka, dan selamat nanti di rumah. Ya, nanti di rumah supaya satu kali kita selamat. Ya. Ya, demikian. Terima kasih dan shalom. Dibuat kembali nanti di rumah saya yang tinggal.